Is it worth it? Apakah aku menghabiskan waktu terlalu banyak untuk menjadi pengurus? Padahal waktuku bisa dipakai untuk fokus studi, karir, atau dihabiskan bersama keluarga dan teman. Bagaimana dengan masa depanku? Pernahkah kamu berpikir bahwa semua yang kamu miliki dan alami saat ini, termasuk menjadi seorang pengurus, bukanlah kebetulan? Bukankah Tuhan telah mengatur setiap langkah dalam hidupmu dengan kasih-Nya yang sempurna? Pernahkah terpikir bagimu, Tuhan punya rencana bukan hanya untuk masa depanmu, tetapi juga untuk masa depan mereka yang ada di sekitarmu. Dan mungkin Dia ingin kamu menjadi bagian dari rencana besar itu. Bagaimana jika Tuhan menjadikanmu seseorang yang mudah bergaul, supaya kamu bisa mengajak teman-temanmu ikut persekutuan? Bagaimana jika Tuhan membentukmu menjadi pendengar yang baik, sehingga kamu bisa memberikan telinga dan perhatian kepada pergumulan jemaat? Bagaimana jika Tuhan membuatmu lumayan pintar, sehingga kamu bisa mempelajari dan membagikan firman-Nya kepada anak-anak kelompok kecilmu? Sepertinya segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita memang bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk menjadi berkat dan menuntun jemaat dalam perjalanan iman mereka. Ya, Tuhan mau supaya kamu memuridkan mereka. There is no other purpose. Selamat malam teman-teman pengurus dan pelayan. Sebelum kita mulai sesi kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah. Allah yang telah memanggil kami dengan satu panggilan kudus. Allah yang membaharui kehidupan kami. Dan Allah yang bahkan memanggil kami, mempersiapkan kami dalam satu rencana agung Tuhan. Pemenuhan kerajaan Allah. Namun di dalam realita kehidupan kami, secara khusus di dalam mengerjakan pelayanan kami di kampus, kami terus bergumul dengan satu pertanyaan besar. Apakah yang kami sedang kerjakan saat ini berharga bagi masa depan kami? Berharga bagi umat Allah? Dan kiranya itu yang akan kami pikirkan di dalam retret ini ya Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Agar betul-betul melalui retret ini, kami betul-betul memikirkan, melihat rencana agung Allah sebagai bagian dari kehidupan kami. Dan itu akan melahirkan ketekunan dan kesetiaan kami dalam pelayanan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami akan memulai seluruh rangkaian retret ini. Dan di dalam nama Yesus Sang Firman itu, kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Teman-teman, hidup ini dipenuhi dengan pilihan, termasuk ketika saat ini, ketika kita ada di kampus. Maka saya mulai dengan membandingkan dua kelompok besar aktivitas kita di kampus. Sebagai pengurus, sebagai pelayan, sebagai PKK, tentu aktivitas utama kita adalah kuliah, urusan-urusan akademis. Dan sebagai pengurus, urusan-urusan kita, aktivitas-aktivitas pelayanan kita, memimpin kelompok kecil, mengerjakan berbagai hal dalam kepelayanan ini. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, menjadi pelayan, pengurus, atau PKK. Namun kemudian timbul satu pertanyaan. Pertimbangan apakah yang paling terakhir atau paling penting yang membuat teman-teman bertahan sampai akhir? Dan mungkin akan sampai kemudian kepada jawaban apa yang berharga bagi masa depan saya. Teman-teman sebagai mahasiswa, semakin lama beban akademik semakin meningkat. Dengan kenaikan tingkat semakin meningkat. Lalu pengurus juga akan menghadapi masa-masa mengerjakan riset, magang, mempersiapkan kelulusan. Dan tekanan ini semakin ditambah dengan tekanan ketika kita melihat rekan-rekan kita di kampus
seputar akademik, yang mempersiapkan akademiknya dengan baik, mempersiapkan karir masa depan. Tentu kita melihat bahwa karir, studi kita saat ini sebagai persiapan ke sana adalah hal yang penting. Kita ada di kampus ini, kita teman-teman ada di BINUS, teman-teman ada di UI karena panggilan studi, panggilan ke depan. Maka kita perlu kerjakan dengan sungguh-sungguh karena itu juga adalah panggilan, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Namun kemudian seringkali terjadi dalam pemikiran ini, ketika kita melihat realita pelayanan kita, jumlah yang datang ke persekutuan semakin sedikit. Anak-anak kelompok kecil mungkin susah banget kita membuat mereka setia mengikuti kelompok kecil. Apalagi kalau kita tidak melihat ada satu perubahan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Maka kemudian terpikir kepada kita, apakah tidak lebih baik waktu, tenaga, pikiran yang kita lakukan untuk pelayanan sebagai pengurus mungkin lebih berharga jika kita kemudian pikirkan itu, kita tumpahkan ke dalam akademis yang juga adalah panggilan Tuhan. Maka seringkali kemudian kita bergumul, apakah panggilan kita menjadi pengurus, menjadi PKK, menjadi pelayanan di PO berharga? Apakah berharga berjuang bagi mahasiswa? Apakah berharga berjuang bagi adik-adik kelompok kecil kita? Dan dalam realita kemudian kita seringkali melihat magang, prestasi, ikut kepanitiaan jauh-jauh lebih mungkin berharga di dalam masa depan kita. Nah, itulah yang menjadi mengapa penting kita mengikuti tema retret ini. Tema retret ini, is it worth it? Apakah berharga? Nah, teman-teman, mengapa ini sangat penting? Karena militansi dan ketekunan sampai akhir hanya bisa muncul karena kesadaran akan keberhargaan. Keberhargaan itu bicara soal signifikansi, berharga. Lalu mengapa urgensinya, mengapa kita harus mengerjakannya. Selama retret ini kita akan membahas, mengekspos dari dua tokoh. Kita akan belajar dari tokoh Musa dan juga Rasul Paulus. Sesi satu ini, no other purpose. Kita akan belajar dari tokoh Musa. Nah, untuk belajar dari tokoh Musa, mari kita lihat sebentar latar belakang konteks kehidupan Musa. Nah, kita mulai dari mungkin yang kita dapat pada waktu pelajaran sekolah minggu. Bagaimanakah orang Israel itu berada di Mesir? Kalau kita lihat Kejadian 47 ayat 5 dan 6, kita lihat sejak ketika saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir, lalu singkat cerita kemudian Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, lalu terjadilah kelaparan. Kita sudah sama-sama tahu cerita itu. Lalu ketika kemudian ayahnya datang dan saudara-saudaranya datang, maka berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Bawalah ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat terbaik di negeri ini. Biarlah mereka tinggal di tanah Gosen. Lalu kemudian Israel memenuhi Mesir. Kita baca Keluaran 1 ayat 1 sampai 7. Ayat 7-nya, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Kemudian generasi berganti. Sesudah Yusuf mati, keadaan berubah total. Mesir mulai merasa terancam karena kehadiran jumlah orang Israel yang begitu banyak. Keluaran 1 ayat 8 sampai 22 kita lihat. Ayat 8.
Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Lalu raja itu berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Lalu mulailah Mesir menindas Israel. Penindasan pertama dilakukan dengan kerja paksa, dengan kejam, memaksa orang-orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat. Itu kita bisa lihat di dalam Keluaran itu ya, ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas dipaksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Namun ajaibnya disinilah kita melihat ada tangan Tuhan. Ayat 12. Tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat. Sehingga orang merasa takut kepada orang-orang Israel itu. Apa yang dilakukan? Tindas lebih kejam. Mereka memaksa Israel dan memahitkan kehidupan mereka. Tetapi apakah rencana Allah berhenti? Tidak, saudaraku. Teman-teman, Mesir menindas Israel. Tetapi tangan Tuhan ketika Israel tidak sanggup menolong dirinya, ada tangan Allah yang sanggup menolong umatnya. Lalu penindasan bertambah ketika Mesir memerintahkan bidan-bidan membunuh bayi laki-laki Israel. Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani untuk jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya. Tetapi titik baliknya kalau kita lihat ayat 20, Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu sehingga bidan-bidan itu bukannya membunuh bayi-bayi Ibrani, mereka justru takut kepada Allah. Dan puncak dari penindasan Mesir kepada Israel adalah ketika Firaun memerintahkan rakyat Mesir untuk melemparkan bayi laki-laki Ibrani ke dalam sungai Nil. Kita lihat ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi semua anak perempuan biarkanlah hidup. Teman-teman, ini satu perintah yang betul-betul begitu kejam. Satu perintah yang secara akal manusia nggak mungkin orang Ibrani bisa hidup. Kenapa? Perintah ini diberikan kepada seluruh rakyat Mesir. Artinya tidak hanya penguasa, siapapun rakyat Mesir menemukan bayi laki-laki Ibrani berhak membuang. Bukankah perintah ini begitu dahsyat sehingga nggak mungkin ada bayi laki-laki Ibrani yang lolos. Perintah bukan hanya kepada penguasa, bukan hanya kepada pasukan, tetapi seluruh rakyat Mesir berhak untuk membunuh seluruh anak laki-laki Ibrani yang lahir. Teman-teman, dalam masa inilah seorang anak laki-laki Ibrani lahir. Yang di dalam kacamata manusia lahir pada waktu yang betul-betul tidak tepat. Dalam kacamata manusia, kenapa sih lahir pada waktu seperti itu? Teman-teman, kalau sedikit refleksi ke dalam diri kita, ada begitu banyak hal, mungkin teman-teman bergumul, mengapa aku menjadi pengurus pasca COVID? Mungkin teman-teman mengurus berpikir, aku kan belum pernah mengalami bagaimana memimpin kelompok kecil yang alami, yang onsite. Dan sekarang teman-teman harus bergumul memimpin kelompok kecil. Mungkin teman-teman secara kacamata kita punya sejumlah alasan untuk berkata, waktunya tidak tepat.
Mengapa aku harus menjadi pengurus? Kalau teman-teman dengar cerita-cerita alumni mungkin begitu menekan ya. Makanya kepada kakak-kakak alumni seringkali saya berkata, kalau kita datang ke kampus dengan dulu, lalu kita ceritakanlah bagaimana dulu ratusan orang yang mengikuti persekutuan. Mungkin teman-teman berkata kemudian, masa kami memang masa yang lebih susah. Apalagi kita punya seringkali melihat, kita seringkali merasa zaman kita lah yang paling susah. Zaman kita lah yang paling seharusnya paling dimengerti. Nah teman-teman, kembali kepada Musa. Di dalam masa yang menurut kacamata manusia lahir pada ketika perintah untuk membuang seluruh bayi Ibrani, Musa lahir, seorang bayi Ibrani lahir. Mari kita baca Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan buat teman-teman semua. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter, lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelagah di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sementara dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai itu, ia melihat peti yang di tengah-tengah gelagah itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, tentulah salah satu bayi orang Ibrani. Teman-teman catat, harus menggarisbawahi ini. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, pergilah. Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa. Katanya, karena aku telah menariknya dari air. Teman-teman, penting kita lihat, secara kacamata manusia, putri Firaun tidak sedang tertipu. Tidak sedang tertipu. Ia sangat tahu, tentulah ini seorang bayi laki-laki orang Ibrani. Dan sebagai putri Firaun, apa yang seharusnya dia lakukan? Lemparkanlah itu ke sungai Nil. Tetapi tangan Allah terus bekerja. Ada invisible hand yang bekerja di dalam rencana agung Allah. Ajaib. Bahkan kalau kita lihat di dalam konteks Kisah Para Rasul 7 ayat 20 sampai 21, di sana dinyatakan pada waktu itulah. Perlu kita catat, apa artinya pada waktu itulah? Pada waktu yang sangat gak tepat itu. Pada waktu yang menurut kacamata manusia satu kepastian pasti mati. Tetapi pada waktu yang tidak tepat itu, yang penuh resiko itu, Musa lahir. Tetapi ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu kemudian ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Tidak hanya diselamatkan, ia diasuh seperti anaknya sendiri. Dan ayat 22 penting. Musa pun dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Rencana Allah
atas kehidupan Musa terus berlangsung. Sekalipun menurut kacamata manusia mungkin kita pikir secara kebetulan dan waktu yang tidak tepat. Teman-teman, saya tuliskan, mari kita lihat, saya coba merangkumnya. Lahir pada waktu yang tidak tepat, tetapi Tuhan hadir dan menenun kehidupan Musa melalui tindakan iman dari orang tua dan saudara Musa. Saya pikir tindakan yang nekat loh itu. Tindakan yang penuh resiko bagi keluarga Musa, sekeluarga Lewi itu untuk menyimpan bayi laki-laki. Tindakan yang penuh resiko. Artinya karena semua rakyat, tetangganya pun bahkan bisa mengambilnya dan melemparkannya ke. Tindakan yang penuh resiko. Kita lihat juga Allah hadir dan menenun kehidupan Musa melalui dalam tanda kutip belas kasihan putri Firaun. Putri Firaun tahu itu anak laki-laki bayi Ibrani. Musa diselamatkan dari genosida bayi laki-laki Ibrani. Dan terpenting, dididik di dalam segala hikmat di istana Mesir selama 40 tahun. Ingat, pada zaman itu, kalau kisahnya ini diperkirakan abad ke-17 sebelum Masehi, Mesir merupakan kerajaan terbesar di seluruh dunia, pusat peradaban dunia pada waktu itu. Jadi tidak secara kebetulan Musa dilahirkan di sana. Tidak secara kebetulan kemudian kita lihat nanti mengapa Israel ada di sana. Mari kita lanjutkan eksposisi kita tentang tokoh Musa ini. Setelah dewasa, Musa kemudian menyadari dirinya bahwa dia adalah orang Ibrani. Lalu muncul keinginan dalam hatinya bagi bangsanya. Betul, Musa menyadari dirinya orang Ibrani. Lalu juga Musa mungkin kemudian mulai memikirkan, dia sudah dididik selama 40 tahun di istana. Dia merasa dirinya, aku punya sesuatu untuk kuberikan kepada bangsaku. Dan itu yang terjadi. Musa muncul keinginan dalam hatinya bagi bangsanya, namun dengan cara yang salah, pada waktu yang salah, dan mengakibatkan kemudian bahaya bagi dirinya. Mari kita baca Keluaran 2 ayat 11 sampai 14. Suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika ia melihat tidak ada orang, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ia merasa kemarin apa? Ia sudah menjadi pemimpin bangsanya, ia sudah membela bangsanya, membunuh orang Mesir. Tetapi kemudian tangan Tuhan bekerja. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ia mendapati orang Ibrani tengah berkelahi. Ini dua-duanya orang Ibrani. Ia bertanya kepada mereka, kepada yang bersalah, mengapa engkau memukul temanmu? Tetapi ia menjawab, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Lalu Musa pun menjadi takut sebab pikirnya kejadian itu tentu telah ketahuan. Kalau kita lihat dalam versi Kisah Para Rasul kemudian dicatat, ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang yang ditindas itu dengan membunuh orang Mesir. Ia menyangka saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Ajaib, tangan Tuhan itu. Bahkan ketika kita mencoba merencanakan, mereka-reka, inilah waktunya Tuhan intervensi. Dan betul, Keluaran 2 ayat 15, ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya untuk membunuh Musa. Tetapi rencana Allah kemudian merupakan jalan Musa. Tuhan menyelamatkan Musa dari amarah Firaun.
dan membawa Musa ke jalannya dengan menggembalakan domba selama 40 tahun di padang belantara Midian. Kita baca Keluaran 2 ayat 15 sampai 22. Ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayah mereka. Lalu datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Tetapi Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kepada kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa sesegera itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir." Jadi dia belum dikenal. Dia diperkirakan Mesir. "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan menimba banyak air untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di mana dia? Mengapa kamu meninggalkan orang itu? Undanglah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu Rehuel menikahkan Zipora anaknya dengan Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi pendatang di negeri orang asing." Rencana Allah adalah jalan Musa. Dan kemudian kita tahu teman-teman, perjalanan hidup Musa yang berujung kepada panggilan spesifik Musa. Mari kita lihat apakah rencana Allah. Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Tuhan berfirman, "Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir." Ini mengungkapkan kepada kita, Allah jauh lebih tahu rencananya bagi kampus kita. Allah lebih mengasihi mahasiswa-mahasiswa di kampus kita. Kita seringkali merasa kita yang paling bertanggung jawab kepada adik-adik kelompok kecil kita. Kita yang paling bertanggung jawab. Tidak, Allah yang mengingat perjanjian. Kita kembali kepada Keluaran 3. Aku telah mendengarkan teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Ke satu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang-orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi ketika Allah kemudian mengingat perjanjiannya, ketika Allah mempunyai rencana kepada umatnya, kepada bangsanya, disinilah ajaibnya. Allah panggil seorang Musa. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, ini perintah Allah kepada Musa. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Teman-teman, begitu ajaib. Sering mulai dari awal. Seringkali kita melihat kelahiran Musa adalah kelahiran yang kebetulan. Kelahiran yang tidak secara waktu tidak tepat. Lalu bahkan di dalam kesalahan Musa. Ketika mulai merasa diri, aku inilah saatnya. Aku akan menggembalakan. Aku akan membela umatku. Tangan Allah terus bekerja. Dalam setiap riwayat hidup Musa, bahkan sampai kepada detail-detail terkecil kehidupan Musa, ada jejak tangan Allah untuk membentuk dan mempersiapkan Musa merespon rencana Allah.
Saya berikan satu gambaran di situ ya. Dalam slide saya berikan satu gambaran. Allah yang sesungguhnya punya rencana kepada umatnya. Allah di dalam anugerahnya, Allah persiapkan Musa. Kalau kita lihat 3 bagian besar yang kita lihat. Allah persiapkan Musa melalui iman. Bahkan saya bilang kenekatan dari keluarganya, keluarga Lewi. Lalu Allah persiapkan Musa. Allah tenun kehidupan Musa. Ada jejak tangan Allah melalui belas kasihan putri Firaun. Dan kemudian ketika Musa takut, secara manusia sebenarnya gagal rencana Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsanya. Tetapi Allah gunakan imam di Midian untuk mempersiapkan Musa. Sejak dari Allah menyelamatkan dan melindungi Musa. Dalam 40 tahun periode pertama. Di dalam segala kehebatan yang Allah izinkan Musa nikmati. Mungkin bahkan di dalam kesalahan Musa. Dia tergoda untuk merasa I'm something now. Saya saat ini saatnya untuk menjadi pemimpin. Saatnya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi apakah di dalam kesalahan itu pun itu semua tidak berharga? Kita lihat. Bahkan di dalam kesalahan pun, di dalam kelemahan Musa pun, Allah bekerja dan mempersiapkan dia. Allah mendidik Musa untuk tidak taat dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Selama 40 tahun di padang belantara, Tuhan mendidik Musa. Musa belajar bagaimana menjadi seorang hamba. Dari seorang yang hebat. Kemudian 40 tahun hanya berhadapan dengan apa? Domba dan kambing. Saya pikir Tuhan didik Musa menjadi pelayannya, menjadi nanti pemimpin umatnya. Tapi ia harus menyadari dirinya. Aku bukan siapa-siapa. I'm nothing. Dan 40 tahun itu kemudian mempersiapkan Musa dalam 40 tahun periode ketiga di padang gurun. Memimpin umat Israel yang tegar tengkuk. Ia belajar untuk berdiam dan bergantung kepada Allah. God is everything. Teman-teman, saya masuk kemudian pada bagian akhir dari perenungan kita pada hari ini. Sejak awal, dalam kacamata manusia, apa yang terjadi dalam kehidupan Musa mungkin adalah unsur kebetulan. Bahkan ada unsur kebodohan Musa. Benar ya? Musa bodoh. Coba dia sedikit bersabar. Tapi sesungguhnya di balik hal-hal yang kita lihat kebetulan, bahkan waktunya tidak tepat, bahkan di balik kelemahan dan kerapuhan Musa, ada invisible hand, ada tangan Allah di balik semuanya itu mempersiapkan Musa. Mempersiapkan Musa untuk satu hal. Bukan hanya Musa, tetapi teman-teman, apa sebenarnya? Allah sedang mempersiapkan Musa untuk satu panggilan Allah sendiri dan rancangan kekal Allah. Saya ulangi. Allah dan rancangan kekalnya. Saya balik tadi pertanyaan awal. Kalau tadi mengapa Israel ada di Mesir? Dan mungkin kita menjawab, ya lihat ceritanya kan ya. Ketika saudara-saudaranya membuang, lalu muncul kelaparan. Semuanya seperti kebetulan. Tapi saya ajak kita untuk membaca Kejadian 15 ayat 13. Mengapa Israel ada di Mesir? Kejadian 15 ayat 13. Inilah pernyataan firman Tuhan kepada Abraham. Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu
akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Ajaib, saudaraku. Bahkan Mesir menindas Israel. Mengapa Israel ada di Mesir? Sesungguhnya ada dalam rencana Allah. Rencana Allah, rancangan kekal Allah. Kenapa Allah melakukan itu? Dan kita kemudian lihat Allah memilih Israel. Tetapi Allah mengajar Israel. Allah memilih Israel sebagai persiapan kegenapan rencana. Rencana kekal Allah, suatu umat milik kepunyaannya. Mari kita lihat Keluaran 3 ayat 7-10 tadi. Kenapa kemudian Allah memanggil Musa? Ketika ia mendengar jeritan hati mereka. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, nanti kalau kita ekspos Keluaran 6, apa sih rencana Allah, rencana kekal Allah itu? Keluaran 6 ayat 6-7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Allah memilih Israel. Allah bahkan mengizinkan Israel ditindas di Mesir sebagai satu persiapan supaya umatnya tahu, akulah Tuhan, dan akulah yang memberikan tanah perjanjian itu kepada umat kepunyaannya. Teman-teman, Allah yang mempunyai rencana. Dan sesungguhnya Allah berdaulat menggenapinya. Sehingga rencana itu pasti akan tergenapi. Kadang-kadang saya pikir kita seringkali merasa di kampus kita, biasanya ketika teman-teman mendekati pengurus, kadang-kadang kita seperti kemudian dalam pengurus yang begitu sulit mencari pengurus. Kemudian kadang-kadang kita ngomong ke adik-adik kita, ayolah deh, jadilah pengurus. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang mengerjakan PO di sini? Wow, kadang-kadang kita berpikir kita yang sedang menggenapkan satu rencana di kampus kita. Mari kita lihat sekarang apa yang teman-teman sekarang sedang kerjakan di PO Binus, apa yang sedang teman-teman kerjakan di PO UI adalah bagian dari rencana kekal Allah. Allah yang punya rencana dan pasti akan tergenapi, ada atau tidak ada manusia. Dan kalau kita lihat di sinilah ajaibnya. Teman-teman, Musa bukanlah keturunan raja-raja. Dia orang biasa dengan sejumlah keberdosaan. Dengan sejumlah kerapuhan dan kelemahan. Tadi kita sudah sama-sama tahu. Dan disinilah kita memahami. What a grace. Dalam anugerah yang ajaib, Allah yang berdaulat itu berkenan melibatkan dan memanggil Musa ambil bagian di dalam rencana kekal Allah. Dan dalam anugerah yang ajaib, Allah berkenan mempersiapkan Musa. Setiap detail kehidupan Musa, Allah persiapkan Musa untuk mengerjakan panggilan, untuk menggembalakan umat Allah. Bahkan sampai detail kehidupan Musa adalah persiapan Musa untuk memenuhi panggilan dari Allah. No other purpose. Tidak ada tujuan lain. Dalam 80 tahun pertama hidup Musa,
Tuhan hadir dan menenun kehidupan Musa. Dan setiap kehidupan Musa, no other purpose. Tidak ada tujuan lain. Sebagai persiapan Musa untuk memenuhi panggilan Tuhan. Memimpin umat Allah keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Saya kembali kepada tema retreat kita. Is it worth it? Semua detail kehidupan Musa berharga kalau kita melihatnya di dalam rencana kekal Allah. Teman-teman, keberhargaan yang sesungguhnya hanya kalau ada di dalam rangka rencana Allah dan panggilan kehidupan kita. Memang kita akan bergumul, apakah yang saya kerjakan di PO, memimpin kelompok kecil, apalagi kalau anaknya kabur-kaburan, kita akan bergumul. Berhargakah yang sedang saya kerjakan ini? Dan jika itu kita hubungkan dengan masa depan yang kita reka-reka sendiri, mungkin kita bergumul. Belum tentu berharga. Apa yang lebih berharga? Daripada CV-mu penuh dengan PO, mungkin lebih berharga CV-mu itu penuh dengan ikut kepanitiaan-kepanitiaan yang lebih mentereng, lebih keren di kampus, ikut berbagai hal. Tetapi apapun yang kita kerjakan, bahkan apa yang kita anggap hal-hal kecil, bahkan apa yang kita mungkin belum lihat buahnya pada saat ini, semuanya berharga jika kita melihatnya. Masa depan kita adalah panggilan Allah. Jika kita melihatnya, rencana Allah, masa depan kita itu adalah panggilan Allah di dalam rencananya. Bukan tentang masa depan yang kita reka-reka sendiri. Kita kembali kepada Musa. Berharga bagi Musa setiap hal detail kehidupan dia. 40 tahun pertama diselamatkan dari pembunuhan bayi laki-laki, dididik dalam segala hikmat di istana Mesir. Kisah 7 ayat 22 mencatat Musa tumbuh dalam segala hikmat yang sangat kemudian nanti berharga. Kapan? Di dalam penulisan hukum Taurat. Jika kita membaca kelima kitab hukum Taurat, kita mengetahui hikmat yang dipelajari dan diketahui Musa sejak dari awal di Mesir sebagai pusat peradaban itu, kemudian dipakai Tuhan begitu berharga di dalam penulisan hukum Taurat, bahkan melampaui keperluan umat Allah pada waktu itu, berharga sampai kepada kita pada hari ini. Didikan Musa. Kadang-kadang aneh ya. Kenapa sih Musa dididik di 40 tahun jadi anak Firaun? Bukankah Firaun ateis? Kan kita pikir begitu. Bukankah Firaun musuh Allah? Musuh umat Allah? Tapi tidak ada yang tidak berharga. Berharga. Semua hikmat itu kemudian kita tahu. Mengapa kemudian kita tahu? Wow, Musa, ketika kita membaca Taurat, Musa tahu dari hukum-hukum, dari bintang-bintang sampai binatang-binatang. Semua dia tahu. Bagaimana dia menuliskannya? 40 tahun pertama kehidupan Musa, memang Musa tumbuh dalam segala hikmat. 40 tahun kedua, Musa diselamatkan dari amarah Firaun. Lalu ia belajar. Saat ini bukan bintang-bintang, bukan pengetahuan yang hebat. Ia belajar, mungkin diam bagaimana nih kambing domba. Tapi dia berharga. 40 tahun itu, apakah 40 tahun bersama domba tidak berharga? 40 tahun itu berharga. Musa dipersiapkan menggembalakan 40 tahun umat Israel yang tegar tengkuk di gurun pasir itu. Tidak hanya bagi Musa, berharga bagi umat Allah.
Tuhan mempersiapkan Musa sebagai jawaban dari teriakan kesengsaraan umat Allah. Tuhan mempersiapkan Musa melepaskan umat Allah dari penindasan. Bahkan Tuhan mempersiapkan Musa untuk mempersiapkan satu umat Allah. Dan bagi kita sebenarnya sampai saat ini berharga. Kenapa? Musa memimpin umat Israel lepas dari perbudakan Mesir. Itu kemudian membawa kita kepada satu pemahaman bagaimana Tuhan nanti akan membebaskan kita dari penindasan dosa. Satu pengajaran, satu tipologi. Kita akan memahami bagaimana kita dilepaskan, dipersiapkan menjadi satu umat. Dengan memahami bagaimana Musa dipersiapkan untuk melepaskan umat Allah dari penindasan. Tuhan yang memilih dan memanggil Musa untuk memikul peran yang sangat penting bagi orang banyak adalah Tuhan yang hadir, menenun dan mempersiapkan kehidupan Musa. Teman-teman, kadang-kadang memang saya juga bergumul. Setiap kali saya khotbah memimpin kelompok kecil, ketika kita belum melihat perubahan nyata, respon yang positif, mungkin kita bergumul. Tetapi di dalam rencana Allah, bahkan berharga bagi umat Allah. Mari kita doakan apapun yang kita kerjakan saat ini. Mungkin tidak semewah, tidak sehebat ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas lain. Tetapi tetap berharga bagi umat Allah. Setiap pelayanan, bentuk pelayanan, setiap pemberitaan firman yang kita sampaikan kepada jemaat, kepada adik-adik kelompok kecil kita, tidak ada yang tidak berharga. Mari kita doakan kiranya apapun pelayanan kita, Tuhan pakai. Kemudian ketika Tuhan menyatakan anugerahnya, ketika Tuhan melawat dia untuk mengaruniakan keselamatan, ketika Tuhan kemudian akan mentransformasi hidupnya, bahkan mungkin berharga ketika dia kelak menjadi alumni. Teman-teman, saya seringkali dengan satu cara ketika saya sedang bergumul apakah berharga yang saya kerjakan, dan Tuhan seringkali kemudian mengungkapkannya kepada saya, begitu berharga. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang alumni yang mohon maaf saya nggak terlalu kenal sebenarnya. Karena mungkin begitu banyak saya nggak terlalu kenal. Tetapi kemudian dia cerita. Bahkan saya masih ingat banget. Dia masih ingat kutipan khotbah saya beberapa belas tahun. Beberapa mungkin puluhan tahun yang lalu. Dan itu dia seringkan betapa itu telah menolong dia di saat pergumulan-pergumulan dia. Apa yang mungkin pada waktu itu saya pikir, apakah berharga yang saya sampaikan ini? Wah, Tuhan. Teman-teman, dalam persekutuan dengan Allah, di dalam pemulihan dari Allah, di dalam transformasi dari Allah, termasuk di dalam kelemahan-kelemahannya, di dalam kemudian ketaatannya. Bahkan saya pikir Musa kadang-kadang gak taat, dalam tanda kutip. Tuhan seperti paksa, ngerti ya maksudnya? Tuhan gak ada cara lain. Tuhan seperti paksa dia. Tapi tidak ada bagian kehidupan Musa yang sia-sia dan tidak berharga. Banyak contoh tadi kita bisa lihat. Teman-teman, contoh tadi benar ya. Emang Rehuel, anak-anak Rehuel tahu dia dia orang Ibrani, bahkan dia nggak tahu loh. Kebetulan banget ya, dia orang Mesir. Tapi seperti Tuhan arahkan, Tuhan paksa Musa untuk masuk ke dalam jalan itu. Teman-teman, Allah masih terus bekerja. Allah pasti akan menggenapi seluruh rencananya. Tetapi ajaibnya, dalam anugerahnya Allah terus memanggil dan mempersiapkan umatnya untuk ambil bagian dalam penggenapan rencana kekalnya. No
other purpose. Maka mari kita lihat semua hal, semua peristiwa, termasuk peristiwa-peristiwa yang mungkin kita sesalkan. Saya nggak tahu teman-teman, kalau teman-teman diberi kesempatan untuk lahir kembali, apakah teman-teman akan lahir dengan menjalani kehidupan yang sama, dari keluarga yang sama? Tapi mari kita lihat semua hal, semua peristiwa, apakah itu pola asuh keluarga, masa lalu kita, studi kita, pekerjaan kita, apakah itu kebodohan kita, mengapa saya ada di BINUS, mengapa saya ada di UI, itu semua hanyalah konteks kehidupan dan no other purpose, rencana dan tujuan kekal Allah. Di dalam persekutuan dengan Allah, tidak ada satu bagian terkecil dari kehidupan kita yang kebetulan dan sia-sia. Semuanya berharga. Tuhan pakai untuk membantu kita mengikuti Dia dan untuk menggenapkan rencana Tuhan di dunia ini. Allah masih terus bekerja. Apa yang kita kerjakan saat ini, kita bergumul karena memang jemaat semakin sedikit. Kita bergumul karena mungkin kelompok kecil kita belum seideal apa yang dulu diceritakan oleh kakak-kakak kita. Tetapi teruslah kerjakan. Itu semua berharga. Pertama, berharga bagi masa depan kita. Kalau kita memikirkan masa depan itu adalah dalam rencana dan kekal Allah. Bahkan berharga bagi umat Allah. Berharga bagi adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa yang kita layani saat ini. Allah masih mencari di UI dan di BINUS yang akan mempercayainya. Walaupun memiliki kelemahan dan keraguan, Allah tenun, Allah bentuk, Allah persiapkan menjadi alatnya yang kuat di dalam tangannya. Sebuah alat bagi tujuan Allah. Apa itu tujuan Allah? Kalau kita lihat kemudian baca seluruh Alkitab, rencana kekal Allah adalah kerajaan Allah. Pemerintahan Kristus. Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Dan ini sudah dinubuatkan. Saya kutip beberapa, sudah dinubuatkan sejak awal. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ayat 14. Ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jauh sudah disampaikan dalam nubuatan dalam perjanjian lama. Salah satunya adalah Daniel. Dan itu pasti akan tergenapi. Rasul Paulus di dalam Filipi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa pasti akan tergenapi. Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Teman-teman, kalau kita lihat tadi Keluaran, apa tadi di dalam Keluaran? Apa rencana Allah bagi umatnya? Rencana Allah bagi umatnya adalah mempersiapkan satu umat milik kepunyaannya yang akan menikmati. Engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Dan kapan itu akan tergenapi secara sempurna? Wah, Wahyu 21 ayat 3 dan 7.
Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Allah masih terus bekerja untuk penggenapan ini secara sempurna. Dalam konteks Keluaran, Allah genapi melalui Musa untuk membawa umatnya kepada satu tanah perjanjian di mana umatnya akan memanggil dia Allah dan kemudian mereka adalah umatnya. Tetapi penggenapan ini kemudian sempurna di dalam Kristus. Kita kelak akan memanggil dia. Dia adalah menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Ayat 7, siapa yang menang ia akan memperoleh semuanya. Aku akan menjadi Allahnya. Dan satu relasi yang lebih istimewa. Dan ia akan menjadi anakku. Kiranya disinilah kemudian kita melihat apa yang sedang kita kerjakan di kampus Amanat Agung. Menghasilkan murid-murid bagi Kristus. Mengapa harus murid? Apa sih kerajaan Allah? Kerajaan Allah, Allah adalah satu-satunya raja yang berkuasa penuh dan memerintah atas seluruh ciptaannya. Dan hanya murid Kristus yang terus diperbaharui dan bertumbuh, yang menjadikan Allah satu-satunya raja yang berkuasa di dalam kehidupannya. Mari kita melihat sekarang amanat agung. Apa yang kita kerjakan ketika kita mengerjakan persekutuan Jumat. Kalau di BINUS Friday, kalau di UI persekutuan Jumat, persekutuan jemaat atau apapun namanya. Ketika kita mengerjakan kelompok kecil, ketika kita melakukan pertemuan-pertemuan kelompok kecil, ketika kita melakukan pelayanan pribadi atau persekutuan doa, semua itu kita lihat di dalam menghasilkan murid untuk penggenapan kerajaan Allah. Maka kiranya kemudian kita bertumbuh pada hari ini. No other purpose. Apapun yang kita kerjakan saat ini di kampus kita, walaupun seolah belum memberikan satu hasil yang kita harapkan, hasil yang kita rindukan, berharga jika semuanya itu kita kerjakan di dalam rencana kekal Allah. Berharga bagi sang pelayan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekalipun saat ini kita melihat, apakah ketika saya berhadapan melakukan persekutuan Jumat, kita sudah persiapkan baik-baik yang datang sedikit. Kita sudah datang mempersiapkan kelompok kecil. Lalu kita belum bisa melihat respon yang baik dari adik-adik kelompok kecil kita. Tetapi kita kiranya ingat, di dalam rencana kekal Allah, apapun, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, setiap jerih payah kita tidaklah sia-sia. Bahkan sampai detail-detail terkecil dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya tutup kemudian dengan 2 kutipan. Yang pertama, Ray Statement dalam bukunya What This World Coming To, ketika dia mengekspos tentang Matius 24 dan 25 tentang akhir zaman. Lalu kemudian dia membuat satu ini. The great and supreme question, pertanyaan terbesar, terpenting dalam hidup kita bukanlah tentang what shall I do with my life or what can I make of it. Tetapi bagaimana setiap detail kehidupan kita berelasi dengan apa yang sedang Allah kerjakan.
Is it worth it? Berharga. Jika itu kita lihat dalam konteks panggilan Allah untuk masuk di dalam rencana kekal Allah. Is it worth it? Itu akan berharga jika kita melihat masa depan kita itu adalah panggilan Allah untuk pemenuhan rencana kekal Allah. Restatement melanjutkan, any event which is not related to his purpose, worthless and useless, without real meaning or significance. Memang cara pandang kita akan menentukan apa yang berharga bagi kita. Is it worth it? Berharga. Jika kita melihatnya, setiap hal yang kita sedang kerjakan saat ini di kampus, bahkan setiap kehidupan, konteks kehidupan kita, peristiwa-peristiwa kita, berharga kalau kita lihat Allah sedang mempersiapkan kita masuk di dalam panggilannya untuk rencana kekalnya. Dan itulah seharusnya masa depan kita. Itulah masa depan kita. Lalu dalam bukunya Don't Waste Your Life, jangan sia-siakan kehidupanmu, John Piper menuliskan kemudian, hanya satu kehidupan yang akan segera berakhir, hanya apa yang dikerjakan untuk Kristus, itu yang akan bertahan. Is it worth it? Yes, berharga. Jika kita melihat setiap detail kehidupan kita, setiap hal yang kita kerjakan di kampus, dalam rencana kekal Allah, kita dipanggil untuk masuk di dalam rencana kekal Allah. Kita dipanggil sebagai bagian dari pemenuhan rencana kekal Allah. Mari kita berdoa. Mari kita datang melihat pelayanan kita selama ini. Pergumulan-pergumulan kita ketika berhadapan dengan realita. Di satu sisi kita terus ditekan ketika melihat rekan-rekan kita yang sedang mempersiapkan masa depan mereka dengan berbagai hal, urusan akademis, berbagai kegiatan-kegiatan lain yang tampaknya jauh lebih penting, jauh lebih berperan, jauh lebih berharga di dalam masa depan mereka. Kita juga bergumul, sekalipun mungkin kita berkata pelayanan ini, pekerjaan Tuhan berharga, kita mungkin bergumul. Apakah berharga ketika kita melihat realita? Semakin sedikit jemaat yang datang. Kita belum bisa melihat buah-buah dari pelayanan kita. Kita bisa belum melihat hasil yang baik dari adik-adik kelompok kecil kita. Mari kita datang semuanya ke hadapan Tuhan dan belajar untuk melihat. Mungkin secara manusia, peristiwa-peristiwa kehidupan kita, apa yang sedang kita lakukan adalah hanya hal kebetulan. Atau mungkin kita berpikir, wow, kita lahir, kita ada di kampus ini dalam waktu yang kurang tepat. Tetapi kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk melihat semua detail kehidupan kita. Bahkan di dalam kelemahan, kerapuhan dan keberdosaan kita. Ketika Allah berintervensi, ketika Allah memulihkan, semuanya berharga. Semuanya berharga. Karena Allah persiapkan kita untuk satu masa depan yang baik. Masuk di dalam rencana Allah. Allah sedang mempersiapkan kita untuk sanggup merespon panggilan Allah, untuk masuk dalam rencana kekal Allah, untuk ambil bagian di dalam pemenuhan rencana kekal Allah. Dan itulah seharusnya masa depan kita. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami.
hari demi hari melihat kehidupan kami. Semuanya berharga. Sebagai satu persiapan, kami sanggup merespon panggilan Allah untuk masuk ambil bagian dalam rencana kekal Allah. Ajar kami ya Tuhan untuk melihat masa depan kami. Masa depan yang terindah itu adalah masa depan di mana kami merespon panggilan Allah secara benar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.